Oke bro, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian yang di rumah baik-baik saja dengan segala macam aktivitas kalian. Seperti biasa, saya akan menemani kalian dengan konten-konten reaction. Mari kita lihat apa saja yang dilakukan netizen di luar sana dengan segala macam kreativitas dan keunikannya. Mari kita mulai dan let's go. Kalau nggak utang nggak semangat, kucelut, gambleh saya bilang. Tanya nih teman-teman, kalau terima WA, jatuh tempo Anda sudah lewat 2 hari, denda Anda sekian, semangat nggak? Jawaban, gak utang gak semangat itu cuman lambene wong gambleh. Utang itu justru bikin kita kepepet, bikin kita panik. Seperti halnya kalau cari uang itu adalah sebuah aktivitas. Ingat Bapak Ibu, pekerjaan yang sangat simpel saja, seperti memasukkan benang ke dalam lubang jarum. Kalau kita duduk tenang, bisa kita melakukan hal itu. Tapi kalau ada anjing besar di sebelah kita, jegok-jegok gak karuan, air liurnya kemana-mana gitu. Bisa nggak kita masukin benang ke lubang jarum? Sama seperti tagihan yang masuk, sama seperti jatuh tempo yang masuk, sama seperti debt collector yang ngancem-ngancem. Bisa tidak kita sambil diancem terus Anda bekerja dengan baik? Kalau nggak utang nggak semangat, Ari Kurnia teman-teman, dia emang terkenal tentang masalah no ribanya ya. Buat kalian yang suka masalah pembahasan finansial untuk upgrade skill kalian, untuk self development, silakan ikutin Arli Kurnia. Lebih mengarah ke teman-teman yang pengen menjadi wirausaha, intinya kayak gitu, bisnis sendiri. Silakan diikutin. Bagus kok dia. Oke, next. Lek umpama awake iki urip ning jamane Kanjeng Nabi ngono, paling awake iki dadi bola pleke Nuaiman lho Lek, bolone sahabate Kanjeng Nabi yang tukang mendem lho Lek. Iya. Wong mendem iki. Ya Nuaiman. Pleke ta awak dhewe umpama urip ning ngene Kanjeng Nabi jamane. Iya ta? Muga-muga swarga. Ya panggah to awak dhewe pleke Nuaiman kok ya wis mesti swarga to Lek, ngono lho. Iya ta? Kok endo to kuwi. Endo ta awak dhewe. Swarga nunut, neraka endo. Oke. Surga nunut. Mimpi boleh sih, mimpi boleh. Kan namanya juga ekspektasi. Siapa tahu emang bisa masuk surga, teman-teman. Ya, doakanlah. Pasti kita lakukan yang terbaik. Tapi ya namanya orang ya. Ya udahlah ya. Oke, next. Sore Kak, maaf boleh minta tolong nggak Kak sebentar? Minta tolong aja sih pegangin HP aku kayak gini. Boleh nggak Kak? Bentar doang mau bikin video, tapi aku lupa bawa tripod. Nggak apa-apa kan? Kayak gini nih Kak, sebentar. Nah, biar supaya kakaknya nggak kena mobil. Iya, gitu ya Kak. Iya, kayak gini Kak, bener. Nah, sip, kayak gitu. Oke. Awalnya pasti bete sih teman-teman. Kalau emang ada orang yang dikenal minta suruh pegangin HP. Inikah rasanya terluka, sakit karena tidak dicinta. Katanya sih untung ya dia suaranya enak kayak gitu ya. Telah aku berikan rasa seutuhnya, tapi ku cinta sendiri. Inikah rasanya kecewa, cinta bertepuk sebelah tangan. Haruskah ku berjuang tetap melanjutkan, ataukah aku menghilang? Kak, maaf banget ya ganggu waktunya. Terima kasih ya Kak. Orang-orang kayak gini tuh emang anjing teman-teman. Mungkin kakaknya ketika melihat video ini FYP juga apa ya, ketawa-ketawa sendiri kali ya. Mukanya maksud yang ditampilin. Oke, next. Mau dia sama cewek kayak gitu ya? Kalau baiknya dia, siapa yang nggak mau? Ya kan bang? Kalian, kalau aku kasih pilihan, kalian pilih cewek yang kayak mana? A. Jelek tapi perawan. B. Cantik tapi nggak perawan. C. Udah jelek nggak perawan. Aduh, tapi nggak usah lah yang C. Pilihannya cuma 2, A sama B. Kalau aku sih yang B. Aku A. Kalau abang apa? Ya kalau abang sedapatnya aja Lamri. Siapapun dia, mau perawan, mau nggak perawan, cantik atau jelek, dia layak untuk dicintai. Sayang, ayo. Abang gerak dulu ya. Ayo sayang.
Yang C pacarnya ah. Komplikasi. Yang C pacarnya. Berarti udah nggak perawan. Tahu dari mana? Mantanku itu pas SMA. Berarti udah. Udahlah. Udah apanya nih? Mau dia. Mantannya yang SMP aja. Berarti jawaban dia yang C tadi, makanya dia nggak milih. Oke, next. Salah satu game gue, lu mungkin nggak ngerti ya, tapi salah satu game yang gue suka namanya Dark Soul. Itu kita jadi prajurit, Pak. Gue tahu Pak. Lu main Dark Soul? Dark Soul kan? Iya. Tahu gue. Yang kayak gimana? Itu yang kita jadi prajurit. Pak, gue pengen ngeblend nih pada tadi. Lu jangan lu itu nggak? Oke. Lu jadi prajurit. Jadi nih. prajurit. Dark Soul. Pakai pedang nih, Pak. Pakai pedang, pakai perisai gitu. Kayak ya. Warcraft gitu. Mirip Warcraft. ya, mirip Warcraft gitulah. Terus dan itu susah banget gamenya. Oke. Jadi Kenapa? kita harus ngafalin si musuhnya ini nyerangnya gimana. Kita harus ngafalin. Kalau dia mukul, gue nangisnya gimana. Gue hindarnya gimana ya kan. Di awal-awal nikah, gue lagi suka banget main itu. Dark Soul. Nah, Anissa ini kan nggak tahu ya. Setelah nikah kan dia pertama kali tinggal serumah sama gue kan. Dia kan nggak tahu gue orangnya gimana. Jadi dia nggak tahu adalah saking sukanya gue berimajinasi. Kalau di rumah, gue suka pura-pura ada monster di depan gue, Pak. Di umur 35, 34 itu, Pak. Gue lagi di dapur, kayak... itu, Pak. Nah. Itu makin memperkuat statement gue lagi. Nah, udah kan? Lu lagi masak gitu? Nggak lagi masak, lagi mau ngambil minum misalnya. Kayak, mau ngambil minum nih. Monster gitu. Kayak. Lah. Gitu. Salah satu game gue, lu mungkin nggak ngerti ya, tapi salah satu game yang gue suka namanya Dark Soul. Absurd sekali anjing yang di Raditya Dika anjing. Sampai ke bawah ke dunia nyata anjir. Next. Beruangnya suruh mukul, itu yang ada papannya yang dibawa si gorila malah dipukul kepalanya. Lucu banget anjing. Oke, next. Pak, tolong rekamin boleh gak bentar? Saya mau ikutan Master Chef. Boleh. Serius nih. Di sini tuh. Harus ke bawah kita sini berdua. Berdua saya di sini. Kita nggak kafe deh. Di sini aja Kak. Satu, dua, tiga. Dengerin. Aku masih seperti yang dulu. Menunggumu sampai akhir hidupku. Pak, Takut beneran anjir. Tapi aneh ya, Master Chef tapi nyanyi ya. Emang kayak gitu ya? Kan enggak kan? Master Chef ya masak kan? Tapi kok dia nyanyi? Heran saya. Tapi kayak gitu sih kalau emang dia nggak kenal ya takut lah teman-teman didatengin orang kayak gitu ya. Jadi hati-hati buat kalian. Siapa tahu emang beneran orang jahat bukan orang ngeprank ya. Oke, next. Kita mau kemana hari ini? Mau makan Kiki. Makan enak. Kita makan enak hari ini. Bentar, emak gue telepon. Bentar, gue mute dulu ya. Halo bro. Udah boy collab sama cewek. Gue aja. Iyalah, gue mau pergi sama dia. Yang paling cantik. Oh lo ada party hari ini? Sama siapa? Oh temen-temen lo, berapa cewek? 5. Wah gas banget sumpah. Sabar, gue izin cewek gue dulu deh. Ntar palingan gue bilang ma gue coba aja lah. Bentar ya. Ya bentar. Dia gampang banget dibohongin, bentar. Halo. Hai sayang. Fair. Gue kayaknya nggak bisa jadi pergi deh, soalnya temen gue ngajakin. Bukan. Nyokap gue ajak gue pergi ke gereja gitu, gara-gara hari ini nyokap gue ada kerjaan di situ. Wah, fix ini ngajak perang dunia kalau kayak gini. Hmm. Gak apa-apa. Ya udah, have fun. Hah?
have fun gerejanya. Kok gitu mukanya? Nggak apa-apa. Gak apa-apa, have fun gerejanya. Seru kan gereja? Iya sih. Semua teman-teman, ada cewek lagi 4 biji kan? 5 ya? 4? Ah kagak, nyokap gue gereja lah. Oh tadi katanya teman cewek 4 biji kan? Apa 5 tadi? Kayaknya ada dong. Beneran anjing. Mukanya ceweknya beneran anjing. Nggak, tadi lu nggak mute, jadi lu. Sumpah. Oh, iya, ntar gue call lagi deh, bentar. Ya nggak bakal gua angkat lu ya, sumpah mati nggak bakal gua angkat kalau lu matiin. Bentar. Nggak bakal gua angkat, nggak bakal gua angkat. Anjing. Oke. Marah. Halo? Gila. Oke. Sumpah mampus gua. Kita mau kemana hari ini? Kacau sih itu, kacau teman-teman, kacau. Oke, buat ini inspirasi buat kalian pengen godain pacar temen kalian ya, silakan. Next. Melaporkan langsung dari Cipete, Jakarta Selatan. Setelah sekian lama akhirnya Jakarta diguyur hujan. Yang mau main tolong hati-hati. Yang di hati tolong jangan main-main. Ya. Kirain bener anjir, ternyata galau Mas ya. Oke. Semangat buat kalian yang lagi patah hati dan lain sebagainya. Dibuat relax saja, kuncinya itu. Next. Pengen punya seragam, tapi soboku sawah. Dia ndak mampu. Aku duduk seplek hitam. Ada ke sawah-sawah gini kan juga necis ya. Iya kok seger ngelihatnya, itu segar meskipun backgroundnya sawah kan nggak masalah. Kenapa emang nggak ada yang salah mbak? Oke, next. Oh, dia manfaatin air rodanya biar muter. Nyala. Keren aja, sumpah keren ini. Kalau kalian bisa ingin ngerakit seperti ini, lumayan teman-teman, daripada misalkan kalau ada listrik mati di rumah kalian dan lain sebagainya, daripada kalian pakai genset kan lumayan ini kayak gini ya. Kalau emang kalian itu kreatif teman-teman, inspiratif ini, cuma mungkin bisa dikembangkan lebih jauh lagi lah. Oke, next. Cewek kalau main biliar damage-nya bahaya. Setuju nggak kalian? Tapi benar teman-teman, cewek itu kalau main biliar bisa gitaran itu damage-nya nambah menurut saya 1% ke atas teman-teman. Tapi ya itu namanya subjektivitas. Buat kalian setuju apa enggak terserah kalian lah. Aduh. Lihat, ampun dah. Gue dibur bola 9. Jadi gue cuma cukup masukin bola ini. Ini adalah sebuah strategi yang baik. Jadi kita fokus ke satu bola aja. Lihat. Sakit sih sebenarnya, cuma Benar. Oke, kayaknya ini konten manji teman-teman. Juga lari-lari ke banyak sekarang ya konten kreator yang larinya nyenggol ke olahraga. Larinya nyenggol ke olahraga kayak gitu ya. Podcast, lari nyenggol ke olahraga kayak gitu. Ya udahlah.
apapun itu yang penting positif kita support teman-teman. Jelas seperti itu. Karena dunia usaha dan dunia kerja itu beda sekali. Di dunia usaha itu nggak ada SOP-nya, nggak ada sistemnya. Kita harus menciptakan sistem sendiri. Gimana caranya menciptakan sistem? Ya dengan menjalankan dulu, maka kita akan tahu rutinitas dari bisnis kita. Karena setiap bisnis itu memiliki rutinitas yang beda-beda. Bisnis kuliner punya rutinitas yang beda sama bisnis konveksi. Beda sekali. Apalagi bisnis produk-produk solusi. Beda sekali. Akan memiliki rutinitas-rutinitas yang berbeda. Tuh, itu yang pertama. Jadi kalau punya ide bisnis, yang penting dijalankan dulu dengan apa yang Anda punya. Jangan Anda pengen yang gede-gede, sampai akhirnya membebani diri Anda sendiri, sehingga apa? Kreativitas kita jadi tertekan. Kalau tertekan mau ngapa-ngapain sulit. Karena Oke, tuh dari Arli Kurnia teman-teman di video pertama terkait masalah perbedaannya antara ya dunia kerja sama mungkin ketika kalian mau mencoba wirausaha. Jadi ya sistemnya itu kalian bentuk sendiri. Cuma ya keterbatasannya itu mungkin lebih effort di awal. Ketika sistemnya udah jalan mungkin lebih enak teman-teman. Jadi buat kalian yang berwirausaha, disiapkan dulu pondasinya dan juga pengetahuan kalian terkait malah sistem ini biar kalian itu nggak capek teman-teman. Oke, next. Pulang kerja lagi capek-capeknya malah dapat ojol yang lagi mabar anjing. Masih sempet-sempetnya ya teman-teman. Mungkin takut AFK tuh ya teman-teman. Jadi daripada ngurang bintang mbaknya, lebih baik bintang yang di aplikasinya itu dikurangin daripada bintang di ranknya. Oke, next. Info nyepot nyuri teman-teman, spot-spot tolong nanti diinfo nih ke orangnya teman-teman. Karena bawaannya sudah bagus, saya nggak berani buka kolom komentar. Oke lah, semoga ini bukan gimmick. Oke, next. Pasti yang ada di pikirannya aku sekarang gedutan banget. Ya kan? Ngomong aja. Emang kenapa kalau sekarang aku gendut? Nggak terima? Sebegitu teganya kah seorang suami ke istrinya yang udah baik ke dia? Nggak seperti itu. Suami itu nggak selalu berpikiran seperti itu teman-teman. Dasar laki-laki ngelihatnya dari fisiknya aja. Seandainya aku ketemu dengan istriku sejak lahir, mungkin aku tidak pernah merasakannya. Yang namanya kesedihan. Semoga istriku senang sama makanannya. Habis ini aku mau ajakin dia shopping belanja sepuasnya. Karena gimmick mukanya sama perkataannya kayaknya berbeda ya. Aku tuh sayang banget sama dia. Jadi buat kalian jangan terlalu berprasangka buruk pada suami. Itulah inti dari suatu hubungan. Next. Ada orang yang income-nya 100 juta naiknya Avanza. Ada juga yang gajinya 20 juta pakai BMW. Kalau dari luar kan kelihatannya yang pakai BMW hidupnya lebih sejahtera. Tapi itu dari luar, dari yang kelihatan. Aslinya belum tentu. Jadi coba tanya ke diri kita sendiri, pengennya jadi kaya atau kelihatan kaya? Kalau pengen kaya, belajar atur duit dari hal kecil. Tahu yang mana kebutuhan, yang mana keinginan. Kalau untuk keinginan, tanya lagi ke diri sendiri. Udah pantas belum? Ini bukan soal mobil doang, tapi dari hal-hal kecil seperti baju yang kita pakai, sepatu, tas, makan di resto mahal atau pinggiran. Itu semua ada di kontrol kita kok. Sebenarnya atur duit itu ya gitu-gitu aja, nggak susah. Kita pasti tahu kok mana yang pantas dan mana yang nggak pantas. Cuman memang yang susah itu turunin ego dan turunin gengsi. Makanya ego sama gengsi itu jangan dikasih makan terus. Nanti kalau mereka tumbuh dewasa makin repot urusan. Ada orang yang Oke, tapi masuk teman-teman, perkataannya itu masuk buat kalian yang mungkin bisa mencerna antara kebutuhan dan keinginan. Kalian itu harus bisa bedain teman-teman. Jadi jangan terlalu memaksakan ego kalian, keinginan kalian. Sesuaikan dengan kebutuhan aja, itu yang lebih baik sih buat kedepannya ya tentunya ya. Kalau kalian emang benar-benar terlihat mapan kayak gitu teman-teman, tampan dan mapan. Oke, next. Gue waktu foto tahun 2011-an. Ini 2011-an lah, ya masih
Masih adalah kayak gini teman-teman, alay-alay. Mungkin zaman 2011-an mungkin udah agak modern ya. Ini kayaknya lebih ke tahun mungkin 2009 kayak gitu, 2009 2010 yang lagi rame-ramenya Facebook dengan nama-nama yang mungkin agak alay kayak gitu. Oke, hanya memori-memori yang apa ya, yang diungkit-ungkit sedikit-sedikit lah ya. Tapi unik sih. Emang ya ini faktanya kayak gitulah. Para millennials. Next. Kanan itu kanan. Weh, lu siap? Oke. Pas. Gue siap. Gol! Weh, Gun, gokil banget, gacor cuy. Ramuan dari lu. Ya iyalah, orang itu ramuan dari 7 turunan keluarga. Keluarga lu? Keluarga babi. Ya keluarga gua lah. Ya kali keluarga babi. Makanya langganannya sama gua. Jangan ke dukun no. Maksud lu apa, Kun? Obat yang lu kasih nggak mau jarak gua. Sorry. Gimana nih? Sorry. Wah, gua udah bayar gede sama lu. Sorry, gua nggak tahu gua. Sorry. Oh, ini semua perbuatan lu. Oke, kali ini gua bisa jelasin. Coba jelasin. Jadi gini ceritanya. Degantung. Ngapain sih? Tolonglah. Capek gua. Kemarin dibakar ya, sekarang digantung. Pohon mulu di sini. Oh, lu nggak mau digantung? Boleh. Tapi lu mau nggak kencan 1 malam aja sama gua? Ih, apaan sih lu? Udah matanya ketutup, buncit, rambut lu kayak Dora. Ada manusia kayak lu. Ih. Oh, oke. Apa? Bilang jangan. Kanan itu kanan. Oke, salah sangat. Kalau kalian suka parodi sepak bola, silakan ikutin teman-teman. Gokil sih kontennya nih, menghibur lah. Tipe-tipe orang makan mie instan. 1. Mie-nya nggak direbus. Dit, makan mie kayak gini nggak sehat, tolol. Nggak suka bagong ribet-ribet, kayak gini kan ribet. Iya, ngapain gong ribet-ribet? Airnya langsung dari Tremos nih. 2. Setengah mateng. Gong, gua mau masak mie, lu mau nitip nggak? Iyalah, gua setengah mateng ya, ben agak keras-keras gitu. Lu setengah mateng? Iya. Serius? Iya. Yaudah, setengah mateng bener ya? Iya. Nih Gong, punya lu Gong. Lu, kok setengah mateng? 3. Pakai nasi. Jir, makan mie pakai nasi, Cok. Iya, nggak bisa gua makan apa aja harus pakai nasi. Makan apa lu, Bet? Nasi goreng. 4. Nyicip aja 1 sendok. Lapar lo gua mau masak mie. Mau nggak lo? Nggak lah, gua kenyang. Serius? Iya, nggak kenyang gua. Widih, mie Aceh ya? Iya. Bagi gua sesendok aja. Sesendok. Ketebak endingnya lu mau pakai sendok gede kan? Ya udah, pakai garpu gua. Ya udahlah. Kira gua bakal ketipu 2 kali. Tipe-tipe orang makan mie instan. Tipe-tipe orang makan mie instan anjing. Ya emang banyak sih kayak gitu. Emang faktanya seperti itu emang. Oke teman-teman, sekian dari saya video kali ini, semoga bermanfaat. Kali ini ketika ini menghibur ya silahkan buat hiburan kalian. Buat kalian yang lagi mengejar sesuatu, tetap push goal kalian, tetap push semangat kalian. Dan tentunya apapun kondisi kalian harus tetap semangat teman-teman. Dan ingat pesan saya, kalian tuh harus stay focus and relax. Oke, see ya.